Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita udah di apa asistensi kelima. Nah, eh, karena kemarin kan dua video udah ngedemonstrasiin gimana ngambil data gene expression pakai R sama Python. Sekarang saya mulai masuk di bagian ini apa namanya ngevisualisasiin datanya pakai PCA sama TSNE. Untuk datanya saya pakai data yang berbeda dari yang kemarin. Sebentar, kalau nggak salah sama sih. Eh, Pokoknya langsung kita main-main di bagian 4 di dimensi reduksi dulu. Eh, saya udah di sini. Nah, eh, ini clustering analisis untuk datasetnya. Saya connect dulu, langsung aja. Saya pakai datasetnya yang ini, yang apa namanya, yang kodenya GSE 103512. Kalau nggak salah kemarin juga 103512 sih. Yang video sebelumnya yang mengambil pakai Python bukan yang R. 103512 3512 kalau nggak salah ini. Nah, ngambilnya itu waktu itu pakai R saya. Habis itu saya pindahin ke Excel, baru dari Excel ke mana? Ke analisis pakai Python. Ya cuman kalau misalkan kalian mau langsung lanjutin juga nggak apa-apa sih. Cuman waktu itu saya apa namanya ngedownload datanya, waktu itu saya belajarnya jadi ngambil pakai apa kebalik gitu. Saya belajar ngambil data gene expression pakai Python tuh setelah saya bikin apa namanya kode ini. Setelah saya ngelakuin clustering analisis ini baru saya bikin langsung aja. Kalau untuk kode saya tunjukin deh, maksudnya kode yang saya pakai waktu itu kurang lebih sama sih sama yang saya kasih kemarin waktu di R ya. Cuman lebih ringkas lagi nih, jadi dicepetin aja. Sebenarnya ini view nggak perlu, dim nggak perlu, jadi langsung aja. Class nggak perlu karena kan dia kan cuma ngecek doang. Ini nggak perlu. Nah ini cuma pilih salah satu sih. Kalau kalian udah ngedownload antara yang apa namanya kalian download langsung, atau kalian udah ngedownload terus tinggal di file name-nya diarahin ke tempat kalian download. Terus ini udah download begini doang sih. Lebih cepat ya jadinya kalau pakai R. Kalau Python ya kan kemarin kan banyak loopingnya ya, tapi Indian sama aja sih, pokoknya terserah kalian lah lebih senyamannya kalian di mana. Ini pokoknya saya kayak gini, terus saya ke apa assign call data raw datanya, habis itu saya pindahin ke ini, saya pindahin ke sini. Start datanya saya taruh mana ya? Oh udah, saya udah taruh drive saya, my drive. My drive learning bioinformatics. Ini dia gene expression. Nah nih, jadi projectnya ini, folder projectnya ada di sini. Working directory-nya saya samain, terus kayak datasetnya ada di nih GSE yang ini. Nah ini assign call raw datanya. Nah ini delimiternya pakai ini karena waktu itu saya nge-save nya pakai CSV2 kalau nggak salah, CV2 saya lupa sintaksnya. Bentar, pas saya baca-baca ternyata R tuh bisa beda ininya, penyimpanan CSV nya, delimiternya. Oh CSV2 ya benar, kalau CSV doang koma, kalau CSV2 titik koma kalau tidak salah. Soalnya saya sempat error waktu ngeloadnya, akhirnya ya udah saya pertama delimiter sama desimalnya diatur juga, hati-hati juga jadinya desimalnya dia pakai titik atau pakai koma. Langsung aja mulai. Nah ini kan bentuk asai kan shape, kalau dicek shape nya df call data df raw data shape kan ini kan ya 54.000. Oh harusnya kemarin 280 ya, 281 sekarang kayaknya ada yang ini deh. 281 54.000 ini jin atau prop atau jin enggak, kayaknya enggak semuanya jin sih. Saya belum lihat lagi sampai sekarang apa sih sebutannya, apakah prop atau jin atau spot. Kalau micro array sebutannya apa ya? Nah tidak pokoknya gitulah ya, fitur sebutnya fitur kali ya. Cuman kan kalau di sini di row-nya jadi fitur, terus kolomnya kan sampel kan. Makanya saya iniin dulu, saya apa namanya transpose dulu. Nah sebentar, ini saya yang penasaran sekarang. Saya dot set 3
Oh, ini apa namanya, sampelnya di sini, cuman kebaca di sini start. Jadi harusnya indeks kalau nggak salah bisa diatur sih. Kalau saya lupa sintaksnya, jadi caranya gini, kalau googlingnya pandas read csv first column plus index. Nah, indeks call 0. Oke, berarti indeks call 0. Coba hati-hati, biasanya kalau kadang pandas dia kalau baca data suka indeksnya tuh di reset gitu. Nah, baru 280. Ya tuh bisa aja sih kalian df set index, bisa kayak gini juga. Terus ditranspose. Ini hapus deh, copy hapus biar nggak menuhin headnya. Nah baru, nah ini kan masih apa, sekarang kan ini kan ya, berarti kalau misalkan kalau di dalam machine learning kan biasanya kan kalau row itu kan merepresentasikan ini, row merepresentasikan sampel atau observasi atau data point, sedangkan kolom kan merepresentasikan fitur kan ya. Nah ini kalau dilihat infonya sekarang, apakah ada yang walah ada kolom gadung, oh bukan, def call data, sorry def call data ini berarti apa nih? Ya sama aja, sama ya, set index case nya itu sama ya, kalau saya set 0. Oh nggak bisa, coba pandas kalau gitu itu kan kolom 0 ya, dia kan kolom pertama. Nah aneh banget, misalkan panjang nih namanya nggak jelas, ya udah kalian tinggal call data set index, udah ini aja dalam, harusnya bisa sih. Yep, aneh banget. Ya tapi nama indeksnya jelek sih ya, tapi kalau lebih kayak gitulah. Nah ini saya nggak nge-save ini karena apa namanya, saya nggak bisa saya nggak ngasain, jadi nggak, harusnya nggak nge-save sih. Kalau saya dev call data lagi harusnya normal. Kedepannya nggak ngaruh lah, situ kan cuma metadata doang. Terus kalau raw data info kayaknya sama sih, aneh banget. Ada yang namanya nono, ada jin ontologi, jin title, jin simbol. Ini kalau mau lihat jin title-nya apa nih, jin dot title, jin dot simbol, jin dot jangan, jin dot title, harusnya nggak bisa sih. Yep, jadi gini, simbolnya ada apa aja, uniknya kayaknya udah dieksplorasi nggak sih kemarin. Value counts, sort, value counts, terus ambil mungkin ambil 10 terbaik, 10 terbesar kali ya. Ini kayaknya harusnya jin semua nih, apa nih, PD, apakah ini jin? Oh ya benar jin ternyata, protein coded pedes jin search tuh ya. Ini mungkin interpretasinya orang farmasi atau kimia kali ya. Kalau kalian mau pakai ini informasinya buat di apa namanya, ini buat di apa, buat di pakein ke fitur bisa sih, cuman masalahnya gini, bukan masalah sih ya, coba kita mengecek yang ini, jadi eksplorasi dulu nih, sorry nggak apa-apa. Jin simbol, oh ternyata saya udah bikin deh ininya, representasinya.
Eh, sebentar, ini ngedisplay ininya. Nah ini jadi top berapa nih, top 10, oh sorry, top 50 HFE TRD CD4 ID-nya. Nah ini kalau kalian penasaran ini maksudnya bacanya gimana, jadi saya ngambil ID sama gen simbol row-nya, dari row-nya itu saya ambil ID sama gen simbol, terus saya drop null value-nya, habis itu saya group by gitu, di group by gen simbol, terus habis itu di count ininya, jumlah apa namanya, jumlah langsung aja deh tunjukin atau tuh ini di ini cancel. Ini kan saya ngedrop NA, habis itu nah gen simbolnya dapat informasinya karena di group by, habis itu di count, jadi jumlahnya dihitung. Ada berapa sih yang unik, ID yang unik. Jadi gen simbol ini punya ada berapa ID-nya, terus apa namanya, fitur yang merepresentasikan simbol A2BP1 ini ada berapa, 4 dihitung. Habis itu saya sort values, ascending false berarti dia descending dari besar ke kecil. Nah ini dia besar ke kecil, diambil top 50. Habis itu baru diplot bar H. Kayaknya agak ribet ya, cuman yang penting bisa visualisasi. Saya ngejar visualisasinya aja sih, makanya sebenarnya kalau kayak gini juga bisa. Title yang baru, gue nggak tahu sih namanya props atau apa ya, props ID kali atau feature, kurang tahu. Jadi satu gen ini direpresentasikan ada berapa prop ya atau apa sih, kurang tahu sih. Prop ini microarray ya, kayaknya bener prop sih, short DNA sequence. Each prop set usually consists of 8 to 16 pairs of probes. Kurang tidak ya, apa janjian saya salah ya dari kemarin ngomong. Generally, microarrays have been constructed with two types of probes. Feature-generated probes that typically range in size from 200 to 2000 base pair. Mungkin kali probe, soalnya kayaknya satu gen bisa ada beberapa probe ini. Oke deh, langsung aja deh. Sekarang nyeting kolomnya. Oh, dan di sini dibenerinnya. Nah iya benar, saya benerinnya di sini, saya lupa. Ini ada cara lainnya ya. Jadi waktu itu saya apa namanya, ngambil indeks lokasinya kayak yang kemarin saya udah bilang. Jadi ngambil untuk kolom ke 0 pakai indeks berarti di 011 seluruh kolom row ke 0 itu jadi kolom. Sebentar, ini waktu itu saya ngapain ya? Oh nggak perlu ya, bener nggak perlu. Ini karena saya ini apa namanya, karena saya yang baca di awal. Ini saya komen aja nggak apa-apa harusnya. Karena waktu itu pas kan tadi kan ini kan unnamed-nya kan masih di sini ya, bayangin aja kalau bayangin unnamed-nya masih di sini tadi, terus habis itu ditranspose, karena saya nggak apa-apain ditranspose jadinya unnamed-nya di sini. Habis itu yang 10-nya ada di sini, bentar, iya benar, yang 10-nya ada di sini, yang ininya ada di sini. Nah waktu itu judul kolomnya masih indeks doang, apa masih nggak ada nama, makanya saya apa namanya, yang tadinya ini jadi baris pertama diubah jadi ke indeks apa, ke nama kolom gitu aja sih ya, gara-gara yang tadi nggak saya benerin. Coba karena saya benerin jadi harusnya nggak ada masalah sih. Panda Stings, mohon maaf. Ya cuma bedanya nih ini unnamed, ini bukan. 5475 sama kan ya, 5475 280 8710718 91576 ya sama deh. Nah ini buat ngeliat sampelnya doang sih.
Oh ini metadata ini harus max 10 buat ngeliat metadata call data, berarti metadata sampelnya, geoaccessionnya. Nah ini cancer type BC format, ini kayak kemarin udah dilihat-lihat ya, umurnya nih ada kelihatan. Age, ini agak berantakan nih, hati-hati nih. Tapi harusnya ada lagi sih, ada yang langsung display age-nya sih, karakteristik. Ada nggak ya? BMI cancer type. Ini dia ada age.cia1. Ya ini aja kalau kalian mau analisis umurnya mungkin dari sini, atau kalau kalian mau analisis ada body height-nya juga, cancer type, dignity, malign atau benign. Harusnya ada benign sih, nggak tahu deh. Body height, age, data raw count, gender, gender juga ada female, male-nya. Nah saya butuhnya labelnya, geoaccession sama karakteristik ya satu, berarti nama sampelnya sama penyakitnya, cancer label. Nah ini waktu itu saya ngeliat-liat sih buat nganalisis masing-masing. Jadi relapse tumor cancer type, dignity type buat ngecek value count-nya. Jadi kalau yang pertama ini kan primary relapse tumor 1, mana tadi tuh? Ada harusnya primary, ini dia. Primary tumor atau NA non null value berarti 63. Terus ada cancer type-nya, karakteristik CA1 titik 20. Ini apa nih? Dignity-nya. Terus ini sama yang kayak di atas. Terus malign sama kayak sama yang di atas. Ini male female-nya sama. Nah ini tipe cancernya organ. Oh serang ini cancer organnya lokasinya di mana kali ya? Ada yang di breast right, breast left, prostate, lung, colon ya. Ini apa nih? Stage-nya, stage cancer ya kayaknya sih. 3C, ini kurang tahu nih, mungkin interpretasinya ada stage cancer kayaknya sih ya. Kalau kalian mau analisis juga di bagian situ juga bisa sih. Terus tumor content saya kurang tahu ini apa interpretasinya. Terus ini apa nih? Tumor location, tumor lokalisasi. Lokalisasi tumor. Mungkin lebih detail kali. Oke, langsung aja deh. Dev cancer label, set index, geoaccession. Sebentar. Saya takut salah. Oh iya masih kayak gini. Ntar ini geoaccession dipindahin ke sini. Karena ini sebenarnya masih barisnya, ini masih kolom pertama. Jadi diubah ke indeks ya. Ini sebenarnya kebanyakan terminologi pandas sih ya, jadi maaf kalau agak pusing. Terus saya ngerubah ke DF assay, astype, NP float. Kalau nggak salah bisa saya run aja coba. Terus indeksnya ini diubah jadi geoaccession. Nah, cancer label index sama aja sih harusnya. Yep. Gennya diambil, berarti nama apa namanya? Seharusnya saya lupa nih saya ngapain. Lupa saya ngapain. Oke skip aja deh. Tapi ingat jaga-jaga di ini nanti. Atau di komen aja. Saya lupa nih apa. Terus ini di merge atau kalau di SQL kalau nggak salah sih left join sih. Di left join tapi ke dev cancer label. Soalnya kan ini geoaccession ya. Sebentar kalau kalian lihat cancer label head 3 display, terus display lagi df assay head 3 juga. Nah ini kan ada sama-sama geoaccession kan, namanya sama, terus harusnya ini juga sama sih kalau kalian lihat check shape nya. Nah kan 280, cuman cancer labelnya ini tadi mengandung labelnya. Nah ini jadi ini yang ini ditempelin ke sini pakai ini left join. Sorry, yang leftnya itu def assay, yang rightnya itu def cancer label, left index true, right index true. Ini kayaknya sih kalau di SQL inner join ya, tapi semuanya kena sih karena saya udah mastiin semuanya ada. Nah kan karakteristik type BC
Habis itu breast cancer. Nah ini saya cuma nge-mapping dong sih biar namanya lebih enak dibaca. Nah kayak ini datanya udah siap. Kalau kalian mau kalau kalian mau apa namanya, ini kan saya belum saya ubah nih. Mungkin kalau nanti kalian mau nyobanya praktisnya, tapi kalian ubah. Jadi misalkan tadi ada jin apa tuh yang jin ID-nya. Jadi kan ada beberapa, sorry, gimana ya tadi? Nah misalkan paling bawah nih HFE nih, mungkin kalian apa namanya, mungkin HFE ini mungkin ya, HFE itu dia ada di sini, sini sama sini kan, nih punya nilai masing-masing ya. Mungkin kalian mau proses kayak misalkan ini HFE terus dia ekspresinya kan ada banyak harusnya, ntar kalian rata-ratain atau kalian sum atau apalagi ada apa lagi ya, mean sum, terus ya pokoknya kalian agregasi deh. Jadi ini bukan ID-nya langsung atau prop atau apa, jadi langsung nama jinnya. Jadi kalian nge-clusteringnya berdasarkan jinnya langsung, karena jinnya aja tadi udah banyak kan. Mana tuh tadi, ini ada berapa ya? Nah, jinnya berapa nih? Ada 41.796 Kalau drop NA jin simbol info. Sorry. Lala. Kayaknya udah saya transformasiin. Enggak ya. Taruh. Sekarang saya penasaran, astagfirullah. Oh iya, tinggal dicek unik aja. Jadi ada berapa unit jin di sini tadi? N unit. Kan ada 20.741 jin yang berbeda. Jadi itu sebenarnya juga masih banyak sih dari 50.000. Kalian bisa kurangin jadi tinggal ini kalian kurangin jadi tinggal 20.000 dari 50.000. Oke deh, langsung deh. Oh iya, ini kepake jeansnya di sini. Ntar saya transformasi ya. Oh iya. Belum. Harusnya belum sih. Belum aman. Nah ini kenapa saya pakai 3 dimensi. Kalau misalkan kalian mau waktu itu saya kepikirannya kayak mungkin dicoba di alurnya bisa di PCA. Jadi kalian visualisasiin 3 dimensi. Ini saya belajarnya, ini ada websitenya buat ini, dari sini contohnya TSN sama PCA. Mungkin kalau kalian yang nggak familiar PCA sama TSN itu apa, itu ini metode buat ngevisualisasiin dimensi apa, pokoknya dia metode dimensi reduksi deh, buat ngereduksi dimensi yang bisa yang mana bakalan bisa dipakai selain buat fitur machine learning, juga bisa nge-visualize high dimensional dataset. Ini linknya kalau kalian mau lihat yang saya pelajarin itu. Ini saya ngainin PC 1, 2, 3. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau kalian langsung ke inin kedua, cuman saya waktu itu 3. Habis itu PCV transform, jadi ngambil DF jeansnya apa, jadi di filter, jadi ngambil jeansnya doang, karena kan DF nya ini kan ada cancer type sama karakteristik kan. Jadi kalau ngambil jeansnya doang berarti ininya aja yang diambil nih. Terusnya kalau buat lihat shape. Nah kalau ini, kalau kenapa saya ngambil values ini cuman biar ngubah aja bentuknya aja sih, biar langsung nanti arraynya. Karena kalau kayak gini sih harusnya kan masih
data frame. Kalau langsung save values bisa langsung nampiin di array. Jadi nama kolom sama nama index itu hilang, langsung value nya doang, matrix value gitu, 2 dimensi. Tapi bisa aja sih kayaknya kalau kalian langsung masukin. Terus PCA 123, nah ini explained variation per principal komponen. Saya kurang bisa ngeinterpretasiin, atau saya pernah baca tapi lupa, mungkin kalian bisa baca-baca sendiri aja. Nah ini saya nggak presentasiin 3-3 ya, jadi ada PCA 1 ke 2, 1 ke 3 sama 2 ke 3, karena kan sebenarnya ini tuh abstrak, jadi apa namanya, variable abstrak itu karena udah hasil di apa, ditransformasiin kan. Jadi kalian cuma punya 3 variabel doang. 3 variabelnya itu ada PCA1, PCA2, PCA1, PCA3, PCA2, PCA3. Nah ini kalian bisa lihat apa namanya, hasilnya ternyata kelihatan nih kalau apa di reduksi dimensinya, ternyata perbedaannya kelihatan. Ternyata prostat cancer ini kelihatannya berbeda banget sama cancer yang lain. Tapi kalau untuk pakai di apa PCA1 sama PCA itu variabelnya. Kalau misalkan variabel yang ketiga sama ke satu ya masih kelihatan lah separasinya lah, perbedaannya. Nah ini kalau misalkan pakai PCA3 sama PCA itu baru nih mulai apa namanya, mulai beda, kelihatan perbedaannya. Nah sekarang pakai metode TSNE. Ini ada langsung, saya TSNE kagak ketiga dulu, langsung kedua. Karena ini kalau kalian mau visualisasiin tiga-tiganya, ini yang 3 dimensi 1 2 PCA 1 2 3, terus kalian visualisasiin ke 3 dimensi itu juga bisa. Contohnya kayak ada di sini nih. Dia pakai visualisasinya. Nah, ini 2 dimensi. Nah, ini 3 dimensinya nih. Mungkin kalau kalian mau nyoba atau coba sih, penasaran saya juga. Kalau misalkan saya ke sini, aksnya, terus ini terus ini nggak perlu random permutasi, langsung aja devlog y tab 10. Ini bisa nggak ya harusnya? Bismillah. Gak bisa coy, projection figure base gitu ya. Nah ini kalau kalian ada error coba cari aja, mungkin udah beda versi kali ya. Oh kan bener kan, update unsolved Mei 10. Kalau Mei 10 jangan-jangan baru tahun ini kayaknya. Modified, oh kan bener kan, sekitar 6 bulan lalu, berarti ini baru, ini mungkin update baru. Berarti fix instead of access sama dengan 1 sama dengan fix GCA projection 3D, berarti ini tinggal diubah aja nih, fix at subplot star instead of fix GCA, berarti GCA ya. Oh dia berarti gini. Nah jadi kayak gini harusnya. Ini di komen atau dihapus aja, di komen aja deh, mungkin saya tambahin di sini buat referensi. Sama di sini deh. Nah sangat lah PCA 1 2 3 nya hilang. Oh maaf, kan udah saya ubah ya. Kemana nih? DF PCA 1, PCA 1, PCA 2, PCA 3. Saya salah, sorry. Nggak usah sih, nggak usah pakai log, langsung aja. Nah,
masih nggak bisa juga. Y nya itu, Y nya apa ya kalau dari sini? Y nya itu y Hue berarti Hue nya Cancer type. Kelihatan nggak? Enggak ya. Oh, error. Argument must be color, sequence of colors. Kalau di sini pakai C nya apa ya? Saya yang pusing. Sangat nggak bisa. Coba dulu dihapus dulu. Kan bisa. Tapi masih nggak jelas. Bisa nggak kalau SNS color palette? Hue nya hue. Tadi error gimana? Cancer type semua row ya. Kalau ngambil yang ini. Wah, beneran gak lucu. Warnain colornya gimana ya? Oke, sekarang saya yang pusing. Red, green, blue, yellow. Coba. Bentar, pikiran sorry. Oke, saatnya cari. Population wheel. Sebentar, harusnya nggak pakai Axscatter.data ya. Scatter data df. Mari kita lihat. Kalau kalian mau langsung lihat proses ke mana, ke hasil akhirnya, mungkin kalian bisa geser aja kali. Ini saya penasaran sih. Jadi mungkin bakalan agak lama. X, Y, Z ya, berarti XS, VC1, YS, VC2, ZS, VC3, C sama dengan population male. Berarti kalau di sini cancer type. Masih nggak bisa. Color map CMAP S225. plt.colorbar label cancer type.
Allahu sih nggak bisa juga. A sequence of numbers salah. Bentar, salah di mana ya? S225 apaan tuh? Color by this column equal something like that, use keyboard. Alamak, apa nih? Sorted def, keluar berarti cluster colors ya. C cluster colors. Mari kita coba. Ini berarti df. Langsung aja. Ini nggak enak banget. Cluster color name berarti ini apa namanya? Grup Cancer. Bismillah. Nah, kan enak. Nah, nggak tahu interpretasinya apa. Oke, berarti ini refnya ke sini. Iterat Seaborn and Orchid. Ya mungkin nanti coba pakai Seaborn kali ya. TLT.legend. Ya legendnya apa ya? Oke, ada itu PCA. Mungkin kalau mau ngeliat legendnya kalian bisa cari sih di ini. TLT legend scatter 3D matplotlib. Nah, misalkan Action Z label legendnya apa nih? Legend 1. Oh halah, ada art artisnya. Wah, kayaknya agak ribet. Skip deh ya. Scatter 1.legend legend elements. Skip deh. Ntar bakal lama. Ya pokoknya kalau kalian lihat separasinya sih 3 dimensi jadi kelihatan ya. Oke, langsung ke TSNA. Ini saya coba dulu, saya langsung ke 2 dimensi aja deh. Kalau nggak salah sih dijelasin sih kapan pakai TSNA, kapan pakai PCA. Tapi kalau yang saya lihat-lihat, kalau untuk fitur ke machine learning pakai PCA. Kalau misalkan untuk visualisasi pakai TSNA. Nah ini langsung saya ini aja. Jadi saya TSNA resultnya. Oh ini sama, mungkin penjelasannya saya belum ini sih. Jadi hasilnya itu hasil PCA result yang di sini saya assign ke kolom baru. Jadi dari df yang tadi yang pertama kali kita pakai itu ditambah kolomnya. Nah ini sama TSNA 2D 1 2D 2. Nah ini ternyata pakai TSNA lebih jelas nih yang separasinya. Kalau rektal sama prostat jadi jauh banget kelihatan. Nah ternyata non-small cell lung cancer sama breast cancer juga
bedanya kelihatan. Cuman nah ini ada PCA 50 dimensi ke TSN. Ini sebenarnya saya ngikutin di sini sih. Dia tuh kalau nggak salah dijelasin alasannya di sini kenapa pakai PCA dulu baru TSN. Mana ya? Kalau nggak salah ada penjelasannya sih. Oh ini ini nih. TSNA is another technique for dimensional reduction, and it is particularly well suited for the visualization of dimensional datasets. Contrary to PCA, it's not a mathematical technique but a probabilistic one. According to the author, blah 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 blah, minimize the divergence between two distributions. A distribution that measures pairwise similar. Ini mungkin stat Borneo kali ya, saya kurang paham atau saya malas mikir. What this means is that it looks at the original data that is entered into the algorithm and matches both distributions to determine how to best represent this data using fewer dimensions. Yeah, nah it relies on some heavy computations to do this, so there are some serious limitations to this technique. For example, one of the recommendations is that in case of very high dimensional data, you may need to apply another dimensionality reduction technique before using TSNA. It is highly recommended to use another method EG PCA for dense data or truncated SVD for sparse data. Tuh kan. Jadi kalau data sparse itu maksudnya matriks kalian tuh banyak nolnya. Atau kalau PCA kalau misalkan dense data kita kan udah jelas ya tadi dense data kan. Maksudnya kayak literally hampir nggak ada yang nol gitu. To reduce the number of dimensions of a reasonable amount 50. Nah habis itu if the number of features is very high. The other key drawback is that it scales quadratically in the number objects and ini nih as a result it can only be used for datasets with only a few thousand inputs. Cuman kan kita kan cuma berapa ratus doang ya. Nah dia makanya pakai random permutation kalau nggak salah. Buat nggak ini mana nih? Dia pakai random permutation. Ya ini dia data subset fitur columns. Subsetnya dia pakai subset benar. Random permutation berarti ada n. Dia pakai 10.000 doang, terus diambil permutasi. Jadi cuma pakai 10.000 row doang. Kolomnya semua, habis itu baru kolomnya di PCA dulu. Keberapa nih ketiga? Baru TSN-nya kedua. Oke, paham. Nah, sekarang kalau kita coba nih kita kepake kok rantai disconnected ya ke 50 langsung aja sih udah tinggal di run aja. Ini perplexity sama number of iterasi mungkin detail-detail teknis TSN ya saya enggak ini cumulative acceleration of 50 principal component is 0,71 TSN add-on. Nah udah ini perbandingannya ini saya kepake ke berapa ya PCA ke 50 terus TSN nya ke 2. Ini saya ngebandinginnya PCA 3 first second. PCA 3 nya sorry ini yang tadi yang pertama yang yang pertama kali saya bikin, terus yang kedua ini pakai TSNA, yang ketiga ini hasil gabungannya. Nah ternyata emang separasinya lebih bagus. Sebenarnya sama aja sih yang TSNA sama yang PCA digabungin sama TSNA kayaknya nggak ada perubahan banget gitu loh separasinya. Ya mungkin karena datanya masih dikit juga kali ya. Terus kalau yang PCA nya ini ya ini dia tadi yang PCA 3 dimensi tapi pakai dimensi pertama sama kedua doang. Ini saya nyoba apa lagi nih saya lupa. TSNA PCA 50-an. Oh iya, TSNA 50. Iya yang ini sebenarnya sih harusnya. TSNA 5 PCA 50-an. Nah ini langsung PCA, saya nyoba langsung ke PCA second dimension. Ya udah gini. Sama aja ternyata pas pakai PCA langsung 2 dimensi. Tadi kan yang 3 dimensi dulu kan buat di 3D. Nah ini saya langsungin aja ke 2 dimensi. Habis itu ternyata pas dicek sama aja. Kalau misalkan mau ngeliat kode-kodenya mungkin nanti deh saya kirim di ini
atau harusnya di GitHub udah ada ya, cuman ya udah gitu. Nah ini karena kayaknya udah kelamaan sih untuk clustering yang ini, sorry, sampai PCA ini ada hierarchical clustering. Yang kemarin saya nggak sempet bahas, kalau nggak salah saya ini, kalau kalian lihat ada import SciPy sama SKBio, cuman nggak sempet kebahas sama saya. Kalau nggak salah nggak ada sih di sini. Oke, nggak, oh nggak ada ya, bener. From SKBio nggak ada ya, berarti ya sebenarnya sama sih, Indian nanti bakal pakai ng juga, apa maksudnya network joining ini buat hierarchical clusteringnya, nge-clustering sampel. Jadi gene expression juga kayaknya sih bisa dianalisis pakai hierarchical clustering sih, ya sebenarnya bisa sih. Karena nanti pakai ada buat big clustering. Kalau big clustering Python saya belum nemu. Paling itu dulu deh untuk apa, pertama-tama untuk saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.